Silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat subuh dan kajian pagi Ahad pagi yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih dianugerahi oleh Allah hidayah, taufik. Masih dianugerahi oleh Allah iman. Masih dianugerahi oleh Allah sehat wa'afiat. Sehingga kita melaksanakan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk sanggup meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin melihat tema atau mendengar tema agak kurang cocok sepertinya, karena kita selalu digembor-gemborkan bahwa amal ibadah kita, perbuatan kita hendaklah kita tunaikan dengan tulus, dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampai ada satu surat yang kemudian dikenal namanya surat Al-Ikhlas. Artinya sebuah momentum dari Allah bahwa amal itu memang harus ikhlas. Tetapi kita melihat di dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ditemukan kata-kata ikhlas. Karena surat itu surat kulhu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak nampak mana kalimat ikhlas dalam ayat itu, tetapi maknawi yang terdalam dari ayat itu, Allahus samad. Kepada Allah seluruh makhluk bergantung, kepada Allah seluruh makhluk menuju, kepada Allah kita bersimpuh, dan kepada Allah kita melakukan amal. Allah yang selalu mengawasi pergerakan, Allah yang selalu melihat apa yang diperbuat oleh manusia. Maka kesadaran terdalam seorang hamba ketika melakukan amal ini tujuannya kepada Allah, itulah disebut dengan ikhlas. Sekalipun berat, sekalipun dengan perjuangan, sekalipun dengan terbata-bata, ketika dilakukannya tujuannya untuk Allah, tujuannya untuk Sang Maha Pencipta, maka itu disebut dengan ikhlas. Makanya orang berat sebenarnya Pak Ustadz, pagi-pagi harus sudah bangun berangkat ke masjid, apalagi subuhnya mulai naik gitu kan, berat Pak Ustadz.
gaji cuma sekian, banyak tuntutan, banyak undangan gitu kan. Berat Pak Ustadz. Sekarang banyak musibah terjadi. Masjid menghimbau mengumpulkan dana, infak sedekahnya untuk diberikan bantuan kepada mereka saudara kita yang sedang membutuhkan. Berat. Tetapi ketika kesadaran dilakukan untuk Allah, itu disebut dengan ikhlas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masalahnya adalah tidak semua orang mudah untuk bisa ikhlas. Tidak sama karakter orang, macam-macam, beda-beda tingkatannya. Kalau dia punya keyakinan kepada Allah bahwa apa yang dikerjakannya dilihat Allah, dia bisa ikhlas. Tapi ketika orang masih kebutuhan dunianya yang lebih nampak, maka yang dilakukannya itu semata-mata untuk kepentingan dunia. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana agar amal kita bisa ikhlas. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, banyak-banyak meminta kepada Allah Ta'ala. Makanya sebelum sholat kita berdoa, Allahumma a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, Allahumma atini afdhala ma tu'tiya ibadaka sholihin. Minta agar Allah datangkan kepada diri kita, ya Allah, atini afdhala ma tu'tiya ibadaka sholihin. Ya Allah, datangkan kepadaku karuniamu, keutamaan yang datang darimu, sehingga menjadikan diri ini menjadi hamba-hamba yang soleh. Allahumma atini, ya Allah, datangkan kepadaku, bimbing diriku, berilah aku mahabbataka wa ma'rifataka, cara untuk mencintaimu, cara untuk mengenal kepadamu. Ketika orang mengenal Allah, ketika orang tahu cara bagaimana mencintai Allah, di dalam melakukan amal, di dalam melakukan aktivitas ibadah, dia pasti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang di awal sudah ikhlas karena Allah, di perjalanan digoda oleh syaitan, di perjalanan diperdaya oleh iblis. Mulanya niat karena Allah, pertamanya awalnya diniatkan ikhlas karena Allah, tapi datang pujian dari orang, datang sanjungan dari teman, lalu berubah, terkontaminasi nilai keikhlasan itu. Apakah kemudian kita mengurungkan, membatalkan dari apa yang kita perbuat, lalu kita mundur dari amal soleh karena takut tidak ikhlas? Kan ada orang, saya mau infak sedekah Pak Ustadz, saya mau kurban dengan hewan yang besar, yang gemuk Pak Ustadz, tapi hati saya belum bisa ikhlas. Itu kan? Nanti saja saya kalau sudah ikhlas, nanti saja kalau saya sudah ngerti, nanti saja saya kalau mau sholat, kalau sudah ngerti ilmunya, nanti saja saya mau melakukan amal, kalau sudah sehat, gitu kan? Kan ada orang seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma ja'al amali kulluha salihah. Ya Allah, jadikan seluruh amalku sebagai amal soleh. Jadi diminta kepada Allah, ya Allah, bimbing hati ini untuk mengenalmu. Ya Allah, jadikan hamba ini, ya Allah, hamba yang soleh. Ya Allah, bimbing agar sholat, doa, amal ini dicatat sebagai amal yang dinaikkan ke langit. Kita mesti motivasi, berikan motivasi untuk diri sendiri ini, perlu diajak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sholat kita saja, alhamdulillah, para jamaah bapak ibu yang sholatnya ke masjid, berjamaah di masjid, insya Allah nilai keikhlasannya, nilai disiplinnya lebih baik daripada sholat sendiri di rumah. Lebih terjaga di masjid itu, karena ada imam ketika membaca bacaannya,
kemudian tomakninah dalam gerakannya, disiplin di dalam amalnya. Setiap orang dididik masing-masing, doa secara bersama, turun malaikat memberikan cahaya Allah kepada kita semua, dibimbing jadi lebih ikhlas. Tapi di rumah belum tentu, insyaallah. Belum lagi situasi kondisi pas listrik mati, kondisi hawanya jadi panas misalkan, belum lagi ada gangguan-gangguan yang lain. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang selalu menjaga kualitas-kualitas dalam amal-amal tertentu. Waj'alhu liwajhika khalisan. Ya Allah, berikan keikhlasan di dalam melakukan amal itu, selalu mengharap wajah-Mu, mengharap ridho Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Janganlah engkau jadikan di dalam amalku bagian untuk siapapun. Artinya apa? Kita beramal ini cukup Allah saja yang lihat, cukup Allah saja yang beri nilai, cukup Allah saja yang menyaksikan apa yang kita perbuat. Kan ada orang itu ketika melakukan amal, kalau ada orang jadi baik amal kita, kalau tidak ada orang semau kita sendiri. Seolah-olah ada saatnya Allah muncul, ada saatnya Allah tidak ada. Ada saatnya Allah hadir, ada saatnya Allah tidak nampak sama sekali. Maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang telah menetapkan keikhlasannya, dia tidak akan berubah ketika dipuji oleh orang, dan dia tidak akan berubah sikapnya ketika direndahkan oleh orang, dan tidak berpengaruh ketika orang tidak memberikan support kepadanya terhadap amal kebaikan yang dilakukan. Kan ada orang itu melakukan amal kebaikan gara-gara tidak disebut namanya, ketika tidak mendapatkan apresiasi, terima kasih kepada Bapak Pulan, Ibu Pulan telah membantu masjid kita, telah memberikan sumbangan apa begitu, tidak disebut namanya, lalu merasa tersisih, merasa tidak dihargai. Kan ada seperti itu. Walaupun hal kewajaran, suatu yang wajar, kalau nama-nama orang yang baik diberikan apresiasi dengan baik, hal yang wajar. Jadi satu sisi, kalau saya dibantu orang, kita harus merasa wajib menghargai, memberikan balasan kebaikan kepada orang yang telah membantu saya. Itu kewajiban saya. Tapi kewajiban bagi orang yang membantu, saya telah membantu ini, saya telah menolong ini, hanya Allah lah yang melihat amal saya. Cukup Allah yang memberikan balasan untuk saya. Saya tidak memerlukan bantuan dari orang, dari manusia untuk memberikan apresiasi kepada saya. Jadi ada dua hal. Satu sisi bagi diri pribadi, sisi yang lain urusan orang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka itu satu sisi bahwa kita beramal itu mesti ikhlas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sisi yang lain kita dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan golongan orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Atau manusia yang terbaik, kata Rasulullah, khairun nas man anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu adalah orang yang sangat bermanfaat hidupnya bagi manusia yang lain. Jadi manusia yang terbaik itu adalah yang memberikan kemanfaatan yang terbaik untuk manusia yang lain. Di situ tidak disebutkan apakah harus ikhlas atau tidak.
Yang penting apa yang kita lakukan bermanfaat bagi orang lain. Apakah ikhlas melakukannya atau tidak ikhlas sekalipun, tapi amalan itu bermanfaat bagi orang lain. Kata Rasulullah, itu amalan yang terbaik ketika memberi manfaat bagi orang lain. Mungkin kalau kita contohkan sesuatu yang sangat krusial, katakanlah ada orang membantu orang lain dengan terang-terangan, bahkan seolah-olah dia sombong memberikan bantuan itu di hadapan orang lain, tapi bantuan itu sangat bermanfaat bagi orang yang menerimanya, itu tetap termasuk golongan orang-orang yang beri manfaat. Kita teringat dalam sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi di saat dia masih kecil, masih bayi. Ya Allah ya Rabbana, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di kota Mekah, dan tradisi bangsa Arab dahulu, Bapak Ibu, kalau ada bayi-bayi yang lahir, itu ibu, sang ibunda, itu umumnya mereka tidak menyusukan anaknya sendiri, tidak menyusui anaknya, tapi anak-anak yang mereka lahirkan itu disusukan kepada orang lain. Jadi ada tukang-tukang menyusui, dan umumnya mereka dari suku Bani Sa'ad. Yang kemudian kita mendengar ada seorang ibu yang sangat berjasa menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Halimah As-Sa'diyah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berbondong-bondong ibu-ibu dari Bani Sa'ad datang mereka dari kampungnya menuju kota Mekah. Mereka mengendarai unta yang mereka punya, mengendarai keledai yang mereka punya, datang ke kota Mekah. Di antara rombongan orang-orang yang datang ke Mekah itu, ada di antaranya yaitu yang bernama Halimah Sa'diyah. Dia beserta keluarga, suami dan anak-anaknya, dengan unta yang kurus, yang air susunya sudah kering, mengendarai keledai yang lemah, sehingga perjalanan dari Bani Sa'ad ke Mekah terbata-bata, termasuk orang yang datang di Mekah terakhir dibandingkan dengan rombongan dari kampungnya itu. Orang-orang yang datang di kota Mekah, hadirin, yang datang lebih awal, mereka bisa memilih bayi yang mana yang mereka akan susui. Jadi para tukang-tukang menyusui ini mencari bayi-bayi, memilih, oh ini orang kaya, ini orang yang kehidupannya lebih baik. Kenapa? Karena menyusukan bayi-bayi dari golongan orang-orang kaya, dia akan mendapatkan bayaran yang sangat mahal. Jadi tradisinya begitu. Ya, bayi yang lahir itu diambil oleh mereka, dibawa pulang ke kampungnya. Jadi dulu itu seperti itu. Dan para tukang menyusui ini dari kampung dengan harapan anak bayi ini bisa dididik oleh ibu-ibu itu dengan bahasa kampung itu yang masih asli, dengan karakter yang masih asli. Seperti itu. Nah, kalau sekarang susah, Pak. Jangankan bayi dibawa berlama-lama, itu seperti itu. Karena disusukan oleh mereka itu sampai 2 tahun, Pak. Bahkan bisa perpanjangan. Nabi Muhammad saja sampai 4 tahun lebih. Itu disusukan di Bani Sa'ad itu oleh Siti Halimah selama 4 tahun lebih. Jadi kalau ibunya Siti Aminah kangen, baru diajak pulang itu Nabi Muhammad. Lalu dibawa pulang lagi ke Bani Sa'ad. Seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Siti Halimah dan keluarga nyampe di kota Mekah, rombongan tetangganya yang datang lebih dulu sudah pulang, Pak.
dengan membawa bayi-bayi yang mereka dapat. Lalu Siti Halimah masih mencari di mana ada ibu atau keluarga yang baru melahirkan. Sudah habis, sudah tidak nemu lagi kecuali bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya oleh Siti Halimah ke Ibunda Aminah, "Wahai Ibu Aminah, siapa nama bayi ini?" Dia bernama Muhammad. Nama ayahnya siapa dan di mana sekarang? Ayahnya bernama Abdullah. Dia sudah wafat ketika Nabi Muhammad masih dalam kandunganku, kata Aminah, ketika dalam usia kandungan 6 bulan. Ada mengatakan 7 bulan. Sudah wafat ayahnya. Jadi Nabi Muhammad lahir sudah yatim. Maka bergetar itu Siti Halimah. Kenapa? Karena umumnya menyusukan bayi dari bayi yang sudah yatim, apalagi yatim piatu, itu bayarannya murah. Apalagi melihat kondisi Siti Aminah, sangat sederhana Pak Bu, rumahnya sangat sederhana. Karena Abdullah suami Aminah, ayahanda Rasulullah, wafat ketika Nabi dalam kandungan, tidak meninggalkan harta yang banyak. Maka kemudian dengan rasa sedih Halimah Sa'diyah, "Mohon maaf Ibu Aminah, saya tidak bisa menyusukan anakmu." Maka pulang Siti Aminah itu, Siti Halimah itu bersama suaminya pulang. Ketika meninggalkan rumah Siti Aminah, beberapa jaraknya sambil menunggangi unta dan keledainya, maka berdiskusi Siti Halimah dengan suaminya. Kata Siti Halimah, "Kasihan Muhammad kecil itu ya Bang," kata Siti Halimah. "Dia tidak ada yang menyusui, kasihan." Kata suaminya, "Yang kasihan ini kita Bu. Kita ini pulang dalam keadaan kosong. Pulang tidak membawa apa-apa. Lalu apa yang akan kita belanjakan buat makan anak-anak kita? Sementara kita tidak punya uang hari ini. Lalu bagaimana Bang menurut pendapatmu?" "Sudahlah, ambil saja Muhammad itu. Untuk kita susukan, untuk kita rawat, ambil saja. Siapa tahu ada kebaikan, siapa tahu ada berkah," kata suaminya. Lalu Siti Halimah kembali menuju rumah Aminah. Para jamaah, daripada pulang kosong, daripada tidak membawa apa-apa, sudahlah kita ambil Muhammad ini. Motivasi pertama kali Siti Halimah tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Kenapa? Dia terpaksa untuk menyusukan Muhammad daripada pulang kosong, tidak membawa apa-apa. Itu tidak ikhlas. Tapi Siti Halimah tetap melakukannya. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pertama kali tidak ikhlas. Artinya apa? Sesuatu yang tidak ikhlas sekalipun lakukan. Sesuatu yang berat sekalipun lakukan. Itu motivasi pertama, pelajaran pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya mengatakan bahwa siapa yang ingin dicukupkan oleh Allah urusan dunianya, urusan akhiratnya, siapa yang ingin dilembutkan hatinya oleh Allah, berikan makan orang-orang fakir, berikan makan orang-orang miskin, usaplah kepala anak-anak yatim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kebutuhan duniamu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatimu akan dilembutkan oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi memberi makan orang-orang miskin itu akan menjadi penyebab dicukupkan kebutuhan kita oleh Allah, dilembutkan
dilembutkan hati kita oleh Allah. Mengusap kepalanya anak-anak yatim, anak-anak piatu, yatim piatu, itu pun akan dicukupkan oleh Allah kebutuhan dunianya dan akan dilembutkan hatinya oleh Allah. Tentu mengusap kepala anak yatim itu bukan diusap-usap saja, maksudnya dirawat dengan baik, diberikan didikan dengan baik, dicukupi kehidupannya dengan baik. Masya Allah. Kalau suami punya istri, istrinya agak keras hatinya, bersedekahlah untuk para fakir miskin. Berdoa kepada Allah, ya Allah, sedekah ini, infak ini, kuberikan kepada fakir miskin. Aku mengharap ridhomu ya Allah. Dengan wasilah, semoga istriku dilembutkan hatinya olehmu ya Allah. Istri, suaminya temperamen, gampang marah. Suaminya kalau ada kesalahan sedikit saja, ringan tangan. Banyak-banyak ibu bersedekah untuk fakir miskin. Banyak-banyak ibu memberi makan orang-orang yatim. Insya Allah hati suamimu dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, in aratta talyina qalbika fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Hadis riwayat Ahmad. Jika engkau ingin dilembutkan hatimu oleh Allah, berilah makan orang-orang miskin, usaplah kepala anak yatim. Rupanya Halimah Sa'diyah datang kepada ibunda Aminah, wahai ibu, sudah saya ambil saja Muhammad, terserah engkau mau bayar berapa. Dengan harapan sebenarnya aku dibayar banyak, tapi aku melihat kondisimu juga susah. Sudahlah, walaupun aku berat hati, akan saya bawa Muhammad. Sesuatu terjadi, hadirin. Ketika Nabi Muhammad kecil, digendong, diletakkan di dadanya Siti Halimah, Siti Halimah mendengar dan merasakan ada derasnya air yang mengalir memenuhi kedua air susunya itu, kedua susunya tersebut. Kaget Siti Halimah, air susuku penuh, tadinya tidak ada airnya, penuh saudaraku. Lalu dia bisa menyusukan Nabi Muhammad, disusukan Nabi Muhammad sampai kenyang dan tertidur Rasulullah. Lalu anaknya yang di luar rumah dalam keadaan menangis karena kelaparan, dipanggilnya, wahai anakku, mari kemari. Disusukan anaknya sampai kenyang dan anaknya tertidur. Lalu Halimah keluar dari rumah Aminah beserta suaminya, kaget melihat kuda untanya yang tadinya kering, kurus, menjadi gemuk. Keledainya yang tadinya lemah menjadi kuat, dan menyaksikan kedua susu untanya itu penuh dengan yang tadinya kering, penuh dengan air susunya. Kata Aminah, kata Siti Halimah, Masya Allah, kalau seperti ini kondisinya, Nabi Muhammad kecil ini membawa berkah untuk kita bang. Kalaupun kita tidak dibayar oleh Siti Aminah, tidak apa-apa. Jemaah yang dimuliakan Allah, setiap orang mukmin yang sudah dapat menyaksikan betapa terjadi keajaiban dalam kehidupan kita, kita melakukan amal ibadah akan bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini berat ibadah ketika belum melihat keajaiban. Tapi ketika kita ditampakkan oleh Allah keajaiban, sungguh-sungguh tambah serius, tambah ikhlas kita melakukan amal. Dulu diajak ke masjid berat, diajak sholat susah, ketika memaksakan diri, saya harus melangkah ke masjid, saya harus berjamaah, saya harus sholat dengan tomakninah. Lalu pulang ketika selesai sholat, ya Allah, adem hati ini, ya Allah, lebih sabar, ya Allah, usaha ini tambah lancar, berkah, maka tambah sregep lagi ibadahnya kepada Allah. Itu yang terjadi pada Halimah. Ya Allah, bang, kalau begini kenyataannya tidak dibayar apa-apa bang. Kenapa? Ditampakkan keajaiban.
Lalu Siti Halimah pulang bersama suaminya karena untanya yang gemuk, keledainya yang menjadi seger kuat, dia mampu mengejar tetangga-tetangga yang pulang lebih dulu kemarin itu. Terkejar, Pak. Lalu tetangganya bilang, Halimah, kamu baru beli unta ya rupanya? Enggak. Kok untamu gemuk begitu? Yang kemarin kurus? Enggak tahu. Ini unta yang kemarin kok. Halimah, kamu baru dapat keledai ini? Kemarin sudah loyo, sakit-sakitan. Sekarang seger gini kuat. Dapat beli nih? Enggak. Ini keledai yang kemarin. Kok aneh ya? Iya. Salahnya kasih kemarin kamu enggak mengambil bayi ini. Saya dapat barokah menggendong bayi ini, semua terjadi. Sampai di rumahnya, hadirin. Sampai di rumahnya, Halimah kaget. Unta-unta, kambing-kambing yang dilepas di pagi hari pulang di sore harinya dalam keadaan gemuk-gemuk. Sementara kambing-kambing milik tetangganya masih tetap seperti yang kemarin, yang kurus-kurus seperti itu. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka walaupun tidak ikhlas melakukan amal, lakukan. Lakukan saja. Jadi misalkan ada seorang ibu bangun di waktu malam, di sepertiga malam yang akhir, jam 2:30 bangun untuk sholat tahajud. Lalu dia bangunkan anaknya, dek bangun, ibu mau tahajud, tolong videokan dek, mau ibu share di grup. Misalkan begitu. Habis sholat tahajud, anaknya memvideokan ibunya sholat tahajud sambil goyang-goyang karena anaknya masih ngantuk. Itu selesai sholat tahajud, direkam, sudah direkam, lalu diupload, Pak, di-share ke teman-temannya di grup. Insya Allah ketika selesai di-share, ditungguin ada berapa yang komen gitu kan, ada berapa yang nge-like. Masya Allah. Apakah seperti itu salah? Ya salah. Ya tidak ikhlas. Tapi jika Masya Allah tetangganya yang begitu buka, ya Allah, ibu sebelah, ibu si Fulan tetangga kita rajin, jam sekian sudah sholat tahajud, kita tidur melulu, kita sholat, masa kalah sama tetangga sebelah. Menjadikan tetangganya termotivasi lalu melaksanakan sholat tahajud juga, Masya Allah, akan mengalir itu pahala. Pahala karena sanggup memotivasi orang lain melakukan amal tahajud, maka pahalanya akan mengalir, Pak. Dan akan menutupi ketidakikhlasan yang dia buat. Data awal ibadah harus ikhlas. Ibadah yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Tapi ibadah tadi menjadikan orang lain termotivasi melakukan amal. Maka kebaikan orang lain melakukan kebaikan itu akan tetap berdampak kepada orang yang tadi memberikan amal itu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya Allah, kurang setengah jam mau subuh. Dia buka medsos. Selamat pagi guys, menjelang sahur, mari kita puasa sunnah. Saya insya Allah hari ini puasa Senin Kemis, hari Kemis. Mudah-mudahan diberi sehat oleh Allah sampai maghrib. Mudah-mudahan diterima oleh Allah walaupun sahurnya sederhana, hanya dengan segelas air bening saja. Selamat berpuasa guys, mudah-mudahan sehat. Assalamualaikum. Di-share ke grup, sama seperti itu. Masya Allah. Jadi awalnya mungkin tidak ikhlas, tapi mendatangkan kebaikan karena orang lain melihat kebaikan kita lalu termotivasi untuk melakukan kebaikan, insya Allah itu akan menutupi ketidakikhlasannya tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu seperti itu. Walaupun pamer awalnya, kita ini kan susah ya, susah Pak kita ini Pak untuk tidak pamer. Pamer kan bagian dari tidak ikhlas, Pak.
Jadi kalau kita amal ingin dilihat orang, gitu kan, ingin dipuji orang, berbuat baik ingin dikatakan orang, kamu baik sekali, kan gitu. Bahkan kalau kita menolong orang, orang yang kita tolong nggak terima kasih, kita pun dongkol, kan? Sudah dibantu nggak terima kasih, kan gitu umumnya. Seperti itu manusia itu, memang seperti itu. Terus lakukan kebaikan. Selama kita punya amal bermanfaat bagi orang lain, insya Allah. Orang bagi-bagi sembako, insya Allah, bantu. Lalu orang yang tadinya lapar jadi kenyang, ketika dia berdoa, ketika dia sholat, ketika dia bekerja jadi kuat, menjadi amal soleh, itu akan mengalir pahalanya. Makanya kita ndak boleh jadi pencela. Allah nyumbang nggak ikhlas ngono, percuma. Ndak percuma. Dia punya amal kebaikan. Dia akan berdampak bagi orang lain, berterima kasih terhadap amal itu. Mulanya mungkin Allah tidak menjadikan amal ikhlas ini tertolak, tapi ketika kebaikan berdampak bagi orang lain, lalu orang lain menjadi mampu melakukan amal kebaikan, itu akan menutupi ketidakikhlasan tadi. Lalu mengapa kita menjadi pencela? Sekalipun tidak ikhlas, orang ini ikhlas apa enggak? Urusan mereka, urusan kita. Kita bisa amal ikhlas apa enggak? Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu macam-macam kok. Mau arisan sore hari, sengaja niat. Pak, besok ada arisan ya? Kapan Bu? Habis asar. Kapan Bu? Besok habis zuhur. Besok Bu, katakanlah jam 10 pagi. Arisan jarang-jarang ya, kita umumnya malam. Pagi. Mendadak puasa, Pak. Mendadak puasa. Wayai arisan, poso. Arisan selesai, habis itu ada ramah tamah, ada makan. Dia duduknya agak belakang. Bu, ayo Bu, mari kemari, kita makan bersama. Saya puasa, gitu kan? Teriak, saya puasa. Orang lain tahu semua, oh poso. Ya enggak apa-apa. Makanya saya bilang, terus lakukan kebaikan itu sekalipun tidak ikhlas. Kenapa? Biasanya orang yang tidak ikhlas itu jarang melakukan kebaikan. Yang tidak ikhlas itu jarang melakukan kebaikan. Sekali tok, wayai butuh dipuji sekali tok, mari ngono prek. Makanya panjenengan mau amal kok nggak ikhlas, amal saja. Takut tidak ikhlas, amal saja, terus beramal. Kenapa? Ketika kita banyak melakukan amal walaupun tidak ikhlas, apalagi amal itu berdampak baik bagi orang lain, ada doa yang baik dari orang lain. Ada doa yang baik dari malaikat Allah, sehingga orang itu ketika terus beramal, awalnya tidak ikhlas, mulanya ingin dipuji, mulanya ingin dilihat orang, terus amalnya dilakukan terus, lama-lama dia tidak butuh pujian itu, lama-lama dia tidak butuh pamer terhadap apa yang dia kerjakan. Kenapa? Allah melembutkan hatinya karena banyak doa dari orang-orang yang baik untuk mendoakan kebaikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tidak kena pamer, amal itu jangan pamer lah. Sembunyi-sembunyi. Sebenarnya boleh, Pak. Terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Ayatnya juga ada. Jika engkau menampakkan sedekahmu, itu baik sekali. Jika engkau menyembunyikan sedekahmu, itu pun sangat baik bagimu. Walaupun ada ulama memprediksi kalau yang di terang-terangan, yang diperlihatkan itu urusan yang sedekah wajib, zakat. Itu wajib. Supaya orang, wong Islam kok nggak pernah zakat. Wes deloken aku zakat di masjid misalkan. Wis zakat yang fakir miskin. Itu yang, tapi kalau untuk amalan-amalan sunnah sebaiknya disembunyikan, tidak terang-terangan. Tapi secara umum mau diterang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, tidak masalah. Karena niat yang tahu ikhlas atau tidak ikhlas dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap ikhlas tidak ikhlas itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Pasti ada kebaikan yang memantul akan kebaikan yang kita kerjakan tersebut. Jadi kalau orang itu tidak suka pamer, mungkin akan terkena yang kedua. Apa itu?
Sum'ah. Sum'ah itu ingin diperdengarkan kebaikannya. Ya Allah, tidak pernah pamer dia. Sampai-sampai kalau nyumbang ke masjid, nyumbang ke fakir miskin, tidak pakai nama, pakai hamba Allah. Sampai ada jamaah itu protes, Pak, sampean dulu sering nyumbang ke masjid. Bapak pulan, ibu pulan, sekian kalau nyumbang. Sekarang kok nggak pernah lagi kedengar namanya. Apakah bapak dan ibu sedang musuhan sama takmir? Sampai begitu. Apakah bapak dan ibu sedang ada masalah dengan takmir? Kok nggak pernah infak sedekah lagi ke masjid sekarang? Nggak pernah bantu fakir miskin lagi sekarang? Nggak pernah dengar namanya? Ngawur saja. Itu yang disebut hamba Allah itu gue semua itu. Dia kesebut juga. Yang hamba Allah itu saya itu. Kan ingin disebut juga akhirnya. Jadi orang ingin diperdengarkan kebaikan. Sampai ada, maaf, ini mesti ibu lagi yang kena. Ketika datang ke rumahnya, tok 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 tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jeng, apa bu? Kok semangat sekali? Enggak, tadi saya pulang dari masjid agak terlambat. Dengar bapak-bapak di masjid itu menceritakan ibu. Loh, menceritakan saya. Apa? Katanya ibu ini luar biasa. Kalau nyumbang, enggak pakai hitung-hitung. 10 juta, 50 juta. Semua kebutuhan masjid fakir miskin ibu sumbang. Luar biasa ibu ini. Ya Allah, astagfirullah. Saya ini ikhlas. Saya ini ikhlas karena Allah nyumbang. Terus waktu cerita itu banyak orang nanya dia, banyak bu, masya Allah. Setelah itu ngomong apa lagi? Penasaran juga akhirnya. Itu sum'ah. Nggak terkena ria, pamer, terkena ingin didengarkan kebaikan. Sum'ah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itulah. Jadi manusia ini rentan. Nggak pamer kena sum'ah. Lalu tidak sum'ah, tidak pamer, kena ujub. Ujub itu membanggakan diri dengan amalnya, itu ujub. Nggak ngomong tapi hatinya bicara. Itu manusia. Idul Adha, dia bilang dalam hatinya, Allah, orang-orang kaya aja banyak yang nggak mengeluarkan, yang nggak nyembelih kurban. Saya walaupun miskin tetap bisa nyembelih kurban. Tepuk dada, nggak ngomong. Itu namanya ujub. Terkena seperti itu. Ya Allah, sehat kalah, saya sakit-sakitan saya masih ke masjid. Itu namanya tepuk dada, ujub. Terkena seperti itu. Tapi terus lakukan sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, maka ini yang disebut amal itu walaupun tidak ikhlas, lakukan terus. Sehingga sampai kita tidak butuh lagi dipuji, tidak butuh lagi untuk membanggakan diri. Kenapa? Karena ketika amal itu sering kita lakukan, justru doa dari orang, doa dari malaikat Allah yang menjadikan Allah menurunkan cahaya kepada kita. Lalu Nabi Muhammad itu di dalam perawatan, didikan Siti Halimah di Bani Sa'ad, sampai ada yang mengatakan 4 tahun atau 5 tahun dalam susuannya Siti Halimah itu dididik. Susuannya 2 tahun lalu dididik di situ. Jadi Nabi Muhammad kecil bermain-main dengan tetangganya, anak-anak tetangganya, lalu datang malaikat Jibril menarik tangan kanannya Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ta'al. Hai Muhammad, mari kemari. Lalu Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Teman-teman yang bermain itu pada teriak, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Di dalam sebuah riwayat disebutkan seperti itu, Muhammad dibunuh. Jadi Nabi Muhammad itu terjadi pembedahan dalam riwayat 3 kali. Ketika anak-anak usia, ada mengatakan 4 tahun, 5 tahun, lalu ketika remaja, dan ketika sebelum melaksanakan Mi'raj. Dibedah dada Nabi, lalu dikeluarkan jantungnya, dicuci dengan air Zam-Zam, lalu dimasukkan ilmu hikmah iman
dan hikmah oleh malaikat, dan dikatakan oleh malaikat itu, dikatakan disinilah tempat-tempat iblis bersemayam, di dalam jantung. Lalu dibersihkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah, maka ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang menakutkan, maka yang pertama kali berdebar itu apa? Jantung. Ketika saudara dihina oleh orang lain, lalu saudara amarah, yang berdebar pertama kali jantung. Kata Jibril, di situ tempat iblis bersemayam. Para jamaah sekalian, maka disitulah tempatnya iblis menyimpan sifat-sifat buruk. Ada iri, dengki di situ. Ada sifat dendam di situ, di dalam jantung itu. Maka dibersihkan jantungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril Alaihissalam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita ini kan sifat iri itu artinya sesuatu kondisi di mana kita ini nggak mau kalah dari orang lain. Itu ya, nggak mau kalah dari orang lain. Jadi ketika kita melihat hewan kurban temannya, itu Pak, hewan kurban tetangga kita besar sekali, dalam hatinya, Allah, aku juga nggak kalah seperti itu. Itu namanya iri, merasa iri. Merasa iri. Jadi tidak mau kalah dengan orang lain. Itu termasuk bagian dari sifat-sifat yang iblis lahirkan dalam jantung kita. Jadi misalkan ada seseorang dipuji, nih ada bapak lagi duduk-duduk beberapa orang, lalu bapak mengatakan, "Oh, kamu hari ini seger sekali rupanya," gitu. Atau seorang ibu, "Kamu nampak cantik hari ini," gitu kan. Lalu sebelahnya menyela, "Allah, paling bedaknya tebel," gitu kan. Itu. Jadi tidak mau kalah dia. Cantik tapi cantiknya diservis melulu. Kalau kita cantiknya alami, gak mau kalah itu. Itu namanya iri hati. Tapi yang berbahaya itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah orang yang dengki. Orang yang dengki itu tidak mau kalah ketika orang lain mendapatkan kebaikan dan ingin kebaikannya itu hilang daripadanya. Itu orang dengki. Dan itu ditanamkan oleh iblis. Maka sekali lagi, ketika seseorang tidak ikhlas, itu adalah termasuk sesuatu yang disimpan oleh iblis. Maka terus lakukan kebaikan itu, dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kehidupan kita dibimbing di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bisa diperbaiki segala sesuatunya di dalam melakukan amal kita. Allah titipkan iman, kita pelihara iman agar kita menjadi naik derajat menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau sharing atau bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita sudahi dengan doa. Monggo silahkan Pak. Waktu terbit 05.02 ditambah 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Amin. Ustadz, kami ingin mengetahui lebih banyak lagi, sehingga kami perlu bertanya sesuatu yang berkaitan dengan apa yang disampaikan. Yang pertama, tradisi bagi bangsa Arab, khususnya di Bani Sa'ad di saat itu, yang tadi Ustadz sampaikan, bahwa orang yang melahirkan itu
diambil, diemong atau diangkat oleh pihak lain untuk disusui sebagaimana menyusui anaknya. Yang kami pertanyakan, apakah orang yang lain selain Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad tadi jelas Allah mengalirkan itu kemericik dengar air susu kepada Halimatus Sa'diyah. Untuk masyarakat yang lain untuk melakukan hal yang sama, kalau tidak sedang hamil biasanya yang kita tahu itu tidak mungkin akan keluar air susu. Apakah bagi masyarakat secara umum juga bersamaan mendapatkan keberkahan sebagaimana Nabi Muhammad SAW? Tentunya orang yang mengambil anak pihak lain itu orang yang mau menyusui, orang yang sedang hamil, atau orang yang baru melahirkan, mengeluarkan air susu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami khususnya saya menjadi lebih termotivasi terkait dengan amal yang ikhlas. Kalau gak ikhlas, lakukan dan lakukan. Dengan amalmu yang tidak ikhlas itu membuahkan kemanfaatan bagi orang lain. Dengan demikian orang itu akan tergetar hatinya untuk mendoakan bagi orang yang tidak ikhlas tadi itu. Kalau itu dilakukan dan dilakukan terus menerus, insya Allah dengan keberkahan dan doa yang menerima dari amal itu akan mengetuk malaikat barangkali demikian, sehingga malaikat pun tergetar untuk turut berdoa. Ini yang sifatnya motivasi. Yang kami pertanyakan yang pertama. Demikian Ustaz, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang kita sampaikan tadi adalah keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Siti Halimah As-Sa'diyah menyusuinya Rasulullah atau menggendong Rasulullah. Bagaimana dengan bayi-bayi yang lain dari orang lain selain Nabi Muhammad? Wallahu a'lam. Tapi tentu kalau sekarang orang-orang yang datang dari suku Bani Sa'ad, ibu-ibu yang datang ke Mekah untuk menyusui, tentu zaman dulu pun mesti ada istilahnya, apakah dia kondisinya sehat, apakah kondisinya seperti apa, sehingga ketika menyusui si bayi itu bisa menjadikan bayinya bayi yang sehat, termasuk Siti Halimah. Hanya ketika Siti Halimah menggendong Rasulullah yang air susunya tidak begitu banyak, dia merasa tambah banyak sekali air susunya itu untuk disusukan kepada Rasulullah, dan melihat beberapa keajaiban atau keanehan yang lain terhadap apa yang ada di sekelilingnya rumah Siti Halimah As-Sa'diyah, sampai ketika unta-untanya yang digembalakannya itu rumput-rumput yang kering bisa menghijau kembali seperti itu. Ketika keledai kambing-kambing yang dia miliki menjadi gemuk-gemuk, dan kambing-kambing milik tetangganya tetap dalam kondisi kurus-kurus. Artinya bahwa itulah bayi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan berkah kepada Siti Halimah dan keluarganya, sehingga para tim penyusu, ibu-ibu yang menyusui bayi-bayi yang lain, ketika mereka menghiraukan bayi Muhammad sebelum dipungutnya karena dia dari kalangan anak yatim, mereka tidak mau, mereka menyesal. Jadi sebenarnya sebelum Nabi Muhammad disusukan kepada Siti Halimah, ada di antara mereka ibu yang juga datang ke Ibu Aminah untuk menyusukan Nabi Muhammad. Tapi ketika Ibu Aminah mengatakan, ini bayi Muhammad ini adalah anak yatim, ayahnya sudah meninggal dunia, maka mereka mundur, tidak mau menyusu Nabi Muhammad. Dan Siti Halimah ini kondisinya kan terpaksa,
Karena sudah tidak ada pilihan. Bayi-bayi yang lahir itu tinggal ada Muhammad saja seorang diri. Dan dia pun sempat pulang, tetapi saran suaminya tetap ambil. Dan itu menjadikan berkah. Jadi kalau pertanyaan apakah yang lain juga demikian, lalu mereka mendapatkan berkah seperti itu, wallahu a'lam. Tapi ketika bayi Muhammad itulah yang akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan keluarga Siti Halimah As-Sa'diyah. Demikian Pak. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diparingi taufik dan hidayah oleh Allah. Dibimbing hati kita bersih dalam melaksanakan setiap amal ibadah, senantiasa dijadikan amal ibadah yang ikhlas, dan keikhlasan itu menjadi istiqomah dalam dada kita. Karena setiap orang melakukan ibadah itu mesti di awalnya baik, kadang di penghujung goda syaitan. Kita tidak tahu apakah kita juga tergolong orang-orang yang akan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang husnul khotimah. Tapi juga kita tidak tahu orang yang hari ini hidupnya durjana, maksiat, tapi di penghujung hidupnya dia menjadi hamba Allah yang soleh. Kita tidak tahu. Dan kita berdoa dengan doa yang baik, prasangka yang baik, terus lakukan kebaikan-kebaikan sehingga Allah akan membaikkan kehidupan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayahmu ya Allah. Dengan taufik hidayahmu kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang kau curahkan kepada kami, dan kami dapat bersyukur atas nikmat yang kau curahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabb, jadikanlah kami golongan hambamu yang gemar menunaikan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang kau ridhoi ya Allah. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu engkau curahkan kepada anak keturunan kami ya Allah, kepada generasi penerus kami ya Allah. Anugerahkan kebaikan itu kepada bangsa dan negara tercinta Indonesia tercinta ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami golongan hambamu yang bertaubat kepadamu, dan engkau menerima taubat kami. Ya Rabb, jadikanlah kami hamba yang selalu tunduk, berpasrah, bersujud kepadamu, taat dan takwa kepadamu. Ya Rabbana, berikan kami keberkahan hidup yang berkah. Berikan kami ya Allah keberkahan dalam rizki, keberkahan dalam keluarga kami. Ya Rabb, anugerahi kami kesempatan yang paling indah, sebuah perjumpaan di akhir nanti, perjumpaan denganmu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina wa taqabbal du'aana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana walakum. Semoga kami dan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.